Oke, hybrid recommender system. Ya, langsung saja. Jadi gini, sedikit overview tentang CF, CB, KB ya. CF itu collaborative filtering, CB itu content based, KB itu knowledge based ya. Jadi collaborative filtering ini kita collaborative filtering itu mengexploit item rating khususnya ya, item ratings untuk user model bersama dengan community data ya untuk menghasilkan rekomendasi. Kemarin kita sudah bahas ini. Jadi berawal dari item rating dan juga bersama dengan community data untuk menghasilkan rekomendasi. Sementara itu content base itu mengandalkan pada product features dan juga informasi atau deskripsi tentang item. Dalam hal ini adalah textual description dari item. Kemudian untuk knowledge base itu dia melibatkan knowledge model untuk merekomendasikan item di mana kebutuhan itu dinyatakan secara eksplisit. Nah, bagaimana untuk hybrid? Nah, masing-masing dari pendekatan basic tadi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, pros dan cons. However, ada basic approach yang dapat artinya ya memenuhi, ya artinya hanya kelebihan saja gitu ya, nggak ada kekurangan gitu ya. Pasti ada kekurangannya. Nah, hybrid itu adalah mengkombinasikan strength, kelebihan dari masing-masing algoritma yang dilibatkan dalam hybrid. Nama juga hybrid. Hybrid itu berarti dia mengkombinasikan, menggabungkan seperti itu ya. Nah, sehingga didapatkan strength atau pros dari masing-masing algoritma ya atau model yang dilibatkan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebutkan sebelumnya ya, seperti tadi Spark City, cold start dan sebagainya. Itu contoh-contoh problem yang ada di dalam rekomendasi sistem. Kemudian, nah ini gambaran yang kalau di buku Ditmarjanah ya, dari inputnya macam-macam, namanya juga hybrid ya. Jadi semuanya bisa menjadi input ya, user profile, community data, product feature, bahkan knowledge pun juga bisa masuk di dalam hybrid ini. Tergantung apa yang dihybridkan kan gitu ya. Nah, ini recommendation system as a black box karena di sini pendekatannya apa ya? Pendekatan hybrid itu aja kan gitu ya. Dengan memadukan beberapa pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, recommendation komponen dapat bekerja secara paralel sebelum dikombinasikan. Ya, bisa paralel, ya artinya ini bekerja sendiri, baru kemudian digabungkan. Atau bisa saja single recommendation system yang connected secara pipeline. Jadi ini metode yang satu, keluarannya dimanfaatkan metode berikutnya, sampai nanti rekomendasi yang terakhir. Nah, itu ya, jadi bisa serial, bisa paralel, gampangannya gitu ya, itu dalam hybrid. Ya, ini kalau kita lihat kembali ke sebelumnya ya, yang sudah kita bahas, ini kalau kita bandingkan beberapa paradigm, kolaboratif, ini untuk inputnya, ini user profile and contextual parameter, ya semua yes ya, content semua knowledge base. Untuk community data, itu hanya kolaboratif. Untuk product feature itu hanya di content base dan knowledge base. Kemudian untuk yang ada knowledge itu hanya di knowledge base saja. Ya, oke, ini beberapa perbedaan yang bisa kita catat. Nah, kembali lagi ke masalah ini ya, kebutuhan dari input. Content based paradigm itu apa ya? Artinya mencari ini kalau kita kembali lagi ke belakang gitu ya tentang beberapa paradigma yang sudah kita bahas.
Itu dia mencari kesamaan atau similarity dengan item yang disukai oleh pengguna ini ya, yang user like in the past, yang user sukai, user prefer di masa-masa sebelumnya gitu ya, artinya ya in the past gitu ya. Sementara itu knowledge based recommendation itu ada additional information berupa explicit personalization knowledge yang dimana di sini kebutuhan dinyatakan secara eksplisit dan ada knowledge yang didapatkan dari export. Dan di dalam knowledge itu ada logical constraint yang kemarin sudah saya jelaskan, yang memetakan user requirement ke dalam item properties-nya. Ini contoh yang aplikasi saya tanyasiko.com ya. Masih bisa Anda akses itu kalau nggak salah www.tanyasiko.com, tanyasiko.com maksudnya, karena aplikasinya namanya Sikokom. Itu ada pemetaan antara konsen-konsen, dalam ini konsennya direpresentasikan dengan ontologi, dengan user requirement, maupun item properties-nya. Ya, oke, itu yang kemarin sudah kita bahas. Nah, bagaimana desain dari hibridisasi ini? Ada 3 macam, monolitik, ada paralel gitu ya, ada yang pipeline. Monolitik itu bagaimana? Jadi kalau dalam monolitik itu beberapa recommender, artinya kita baca recommender itu sebagai sebuah metode gitu ya. Metode, nulis metode. Masih metode. Nah, kita baca recommender itu sebagai metode. Beberapa metode itu kontribusi secara virtually. Karena gini, nanti ini kenapa seperti ini, nanti ada penjelasan lebih detailnya di beberapa slide berikutnya. Jadi di dalam monolitik design itu kita memanfaatkan, atau ya kita sebagai desainernya ya, itu memanfaatkan karakteristik dari beberapa metode A, misal metode B, metode C, tetapi nanti komputasinya itu ada di dalam satu metode tersendiri, gitu ya. Komputasinya itu ada di dalam satu metode, tapi dia memanfaatkan karakteristik dari beberapa metode yang digabungkan, gitu ya. Nah, ini namanya monolitic design. Artinya kontribusinya itu secara virtual. Nah, untuk two remaining yang paralel dan pipeline, ya ini nanti kita jelaskan, ini require at least two spirit recombinant implementation where consequently combined. Kalau ini memang benar-benar minimal 2 recommender yang terpisah gitu ya. Jadi recommender ini kita sekali lagi membaca recommender itu sebagai sebuah metode gitu ya. Ada 2 metode yang secara terpisah minimal ya, memang itu berjalan secara mandiri. Metode 1 bekerja sendiri, metode 2 bekerja sendiri, seperti itu untuk paralel dan pipeline. Sementara monolitik itu tidak. Jadi tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Katakanlah metode 1, metode 2, ini tidak bekerja sendiri tidak. Tapi metode 1, metode 2 itu dimanfaatkan karakteristiknya untuk dikomputasi oleh sebuah metode tersendiri. Yang memang menggabungkan cara kerja dari 2 metode ini. Sementara kalau di paralel sama pipeline, 2 metode yang kita gabungkan itu bekerja secara mandiri walaupun nanti digabungkan. Ya, oke, sekarang kita lihat satu-satu. Dalam monolitic design, ya, dia menggabungkan aspek of several recommendation strategy dalam sebuah algoritma, dalam sebuah implementasi algoritma. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya.
Jadi dia memanfaatkan karakteristik dari beberapa metode yang memang digabungkan dan dikomputasi dalam satu metode tersendiri. Memang pada dasarnya metode itu menggabungkan dari metode-metode itu, gitu ya. Tapi bukan berarti metode-metode yang kita gabungkan tadi, metode A, metode B, itu bekerja secara sendiri-sendiri. Tidak. Dia bekerjanya dikendalikan oleh satu buah algoritma. Ya, contoh, sebuah content based recommender itu Anda tahu content based recommender itu tidak mengeksploitasi community data kan. Tetapi dalam hybrid ini kita bekerja dengan sebuah metode content based tetapi melibatkan community data. Nah, ini berarti dia memanfaatkan karakteristik dari metode yang ada di dalam collaborative filtering. Gitu ya. Cuman karakteristik ini dia manfaatkan ke dalam sebuah metode content based. Ini berarti hybrid yang cara monolitik. Jadi ini recommender 1, ini artinya metode 1, metode 2, dan seterusnya. Ini nanti karakteristiknya akan dimanfaatkan oleh sebuah algoritma tertentu atau metode tertentu. Nah, ini nanti komputasinya ada di sini untuk menghasilkan output. Jadi input-outputnya itu bekerjanya di sini. Dia manfaatkan ini saja. Tapi bukan inputnya ke sini, terus nanti outputnya sini, terus dimasukkan ke sini, outputnya enggak. Input-outputnya benar-benar di sini. Dia manfaatkan karakteristik yang ada di dalam beberapa metode-metode yang akan digabungkan. Itu monolitik. Kemudian untuk yang paralel. Nah, untuk paralel itu recommender, kita baca recommender itu sebentar. Recommender system operate independent ya, jadi gini. Dalam paralel itu beberapa metode-metode itu beroperasi secara independently, ya, one another. Jadi ini recommender 1, 2, dan seterusnya. Ini bekerja secara independen. Jadi input nanti masuk ke recommender 1. Artinya kita baca recommender sebagai metode ya. Masuk ke metode ini, kemudian ini masuk lagi ke metode ini, di proses ini, kemudian mengeluarkan output, baru nanti hasilnya itu di hybrid di sini, di compute di sini. Tapi ini bekerja secara mandiri, secara independen. Ya, beda dengan monolitik tadi ya. Nah, itu. Kemudian sekarang untuk yang pipeline. Untuk pipeline kalian ini kan tadi paralel. Ya, paralel. Ini bekerja sendiri cara apa tuh independently gitu ya. Nah, sekarang untuk yang pipeline itu dia secara serial. Jadi input itu pertama ke recommender 1. Ya. Nanti outputnya masuk ke recommender 2, outputnya masuk ke recommender 3 dan seterusnya. Nanti setelah selesai dia akan menghasilkan output pada saat recommender ke N atau metode ke N itu bekerja. Ini untuk pipeline, serial gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi tetap secara ini recommender itu bekerja sendiri-sendiri, tetapi dia memanfaatkan, tapi tidak independen. Tapi dia bekerja sendiri-sendiri, recommender itu metodenya itu, cuma dia tidak independen karena input dari sebuah maksudnya output dari sebuah metode itu akan menjadi input di metode yang lain. Ya. Beda dengan monolitik tadi, kalau monolitik memang dia dikomputasi oleh satu metode aja yang bertanggung jawab. Ini nggak bekerja sendiri gitu. Ini hanya dimanfaatkan aja karakteristiknya, propertinya dalam sebuah metode. Nah, sekarang kita bahas yang dua tadi. Yang paralel sama yang serial atau yang pipeline. Kayaknya sih semoga cukup lah ya. Ini waktunya ini saya cepetin aja, besok tinggal bisa saja. Oke. Employ several recommender side by side and employ specific. Nah, oke. Dalam paralel tadi sudah saya jelaskan tadi ya di sini ya. Paralel tadi yang ini ya.
Nah, tadi ya, ini paralel, yang nanti bekerja sendiri-sendiri seperti ini, kemudian nanti digabung. Nah, itu, mana tadi? Dia ada beberapa cara dalam menggabungkan. Jadi kan gini, ini bekerja, kemudian keluar output, bekerja, keluar output, bekerja, keluar output, beberapa recommender itu. Nah, nanti digabung di sini. Nah, penggabungannya itu gimana caranya? Ada berbagai macam cara, ada mix, ada weighted, ada switching. Nanti kita lihat masing-masing ini ya. Kemudian bisa juga ada dengan cara majority voting. Artinya kalau majority voting itu misal gini ya, di recommender 1, misalnya recommender 1 dia muncul direkomendasikan item ABC. Recommender 2 itu apa itu namanya, direkomendasikan yang muncul B, C, D gitu ya. 3, recommender 3 misal X, Y, Z, misal gitu ya. Nah, kalau majority voting itu berarti yang muncul menjadi irisan gitu ya, yang paling banyak. Berarti menurutnya itu kan BC. BC muncul di 2 recommender. Gini ke sini, BC. Berarti BC yang direkomendasikan, itu majority voting. Jadi dari recommender 1 itu muncul BC, recommender 2 muncul BC, walaupun di 3 nggak ada, tapi BC bisa kita mengerjakan majority voting. Atau mungkin aja bahkan kalau di sini muncul BC apalagi ya, itu majority voting. Atau di sini hanya muncul C ya, berarti C yang menjadi majority-nya. Itu untuk majority ya, majority voting. Ya gitu ya. Sekarang karena ini simpel, kita bahas yang mix, weighted, sama switching. Yang mix itu adalah hasil union dari beberapa luaran dari rekomendasi. Jadi kan ada beberapa recommender ini ya, ada N recommender. Katakanlah ada 3 recommender atau 3 metode yang digabung gitu ya. Nah, nanti hasil dari rekomendasinya itu nanti akan diunionkan. Nah, itu simpelnya memang gitu. Kalau misal yang recommender 1, misal keluarannya adalah katakanlah ini ABC, D gitu ya. Sementara recommender 2, keluarannya adalah B, C, D, E gitu ya. Recommender 3, keluarannya E, F gitu ya. Maka nanti diunionkan, berarti yang nanti direkomendasikan gabungan semuanya A, B, C, D, E, F. Nah, ini misalnya aja gitu. Ini untuk yang mix. Jadi diunionkan semua. Nah, sementara untuk yang weighted itu nanti akan dikalikan dengan bobot untuk masing-masing recommendernya. Jadi masing-masing metode itu punya bobot sendiri, sehingga nanti hasil luaran dari masing-masing recommender ini nanti akan dikalikan dengan bobotnya. Dan bobot itu dijumlahkan nanti harus sama dengan 1 loh ya. Itu harus sama dengan 1 ya. K1 sampai dengan N itu, ini bobotnya harus sama dengan 1. Nah, contohnya gini ya. Bagaimana nanti menentukan bobot? Nah, itu nanti macam-macam sih. Ini salah satu contoh saja nanti ya. Ya, ini misal ada 2 recommender ya, recommender. Jadi, apa ya, masing-masing bobot itu bisa berdasarkan pada rankingnya juga bisa gitu ya. Setelah di-ranking, berdasarkan nilai MS-nya apa, berdasarkan percobaan di lab, nanti baru kemudian nanti kita bisa lakukan pembobotan gitu, mana yang lebih prioritas kan gitu ya. Ini misal ada 2 recommender, nah ini misal item 1, ini hasil ratingnya, kemudian ini di-ranking, dan seterusnya ya. Ini ada, ini ranking paling 1 paling gedenya ya. Ranking 2, ranking 3, ini ranking 1-nya. Ya, tapi ini belum menghasilkan bobot ya. Jadi ini ranking 1-nya ini untuk, maaf,
Ini rekomendasi 1 untuk item 1, item 2 sekian. Nah, ini di ranking. Kemudian untuk recommended 2 ya seperti ini. Nah, ini bagaimana menentukan bobot intinya ini sebenarnya intinya di sini ya. Nah, misal berdasarkan pada tadi kan ini ya. Ini 0,5 sama 0,8 ya. Ini tadi hasilnya 0,5 sama 0,8. Sementara item 4 tadi mana sih tadi? Ini 0,1 sama mana tadi? 0,1 sama 0. Nah, ini 4 ini 0,1 sama 0. Nah, ini. Jadi kalau yang tadi item 1 0,5, 0,8. Ini untuk item 4 0,1 sama 0. Ini sebagai contoh ya. Ya, kita lihat itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan bobot? Ya, ini tadi ya, silver coba. Nah, ini bobot, 2 bobot itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 1 ya. Nah, kita lakukan percobaan di laboratorium gitu ya. Anda untuk menentukan bobot, kombinasi dari masing-masing bobot itu bisa dicoba. Nah, misal tadi ya hasilnya itu tadi kan 0,5 sama 0,8 untuk recommender 1, recommender 2 kan. Nah, ini nanti padahal aktualnya itu 1 katakanlah ini aktualnya 1 untuk item 1 ya. Sehingga ini dikalikan 0,1 kalikan 0,5 berapa 0,05, 0,9 tambah 0,9 kali 0,8 ini 0,72 ya. Nanti tambahkan nanti 1 kurangi hasil perkalian hasil tadi ya. Hasil ini kali ini tambah ini kali ini nanti didapatkan error 0,23 kan dicari selisih terhadap aktualnya kan. Ya nanti ada hitung sendiri ya, nanti hasilnya error adalah 0,22. Sementara untuk item 4, nanti Anda hitung 0,1 kali 0,1 tambah 0,9 kali 0. Ya ini kalau tinggal 0,01 ya. 0,01, 1 kurangi 0,01, 0,99 ya. Ya, ini errornya dan seterusnya. Nanti kalau yang 0,3 kombinasi 0,3 0,7 Anda coba nanti 0,3 kalikan ini 0,5 tambah 0,7 kalikan 0,8 gitu ya. Nanti 1 kurangi hasil perkalian tadi ketemu 0,9 0,29. Ini 0,3 kalikan 0,00 kalikan 0,1 0,03 ya. Ini kalikan 0. Ya 0,03 berarti 1 kurangi 0,03 0,97 ya jelas ini. Ya, dan seterusnya seperti itu. Terus kemudian ini masing-masing kita rata-ratakan errornya, ini ketemu MAI-nya 0,61. MAI itu sebenarnya kan error yang dihitung dari hasil prediksi dibandingkan dengan aktualnya ya selisihnya ya. Jadi ini 0,61 rata-rata, sementara ini 0,29 tambah 0,97 dibagi 2 0,63 dan seterusnya. Yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil 0,61. Kalau gitu nanti bobot yang dipakai adalah 0,1 dan 0,9. Untuk ini untuk recommender 1, ini untuk recommender 2. Nah, gitu ya. Ini untuk menentukan yang weighted gitu ya. Terus ada yang aduh udah kurang 10 menit ya. Ya, saya sampaikan dengan cepat, saya kira mewakili lah. Saya sampaikan secara lebih cepat. Untuk yang switching itu, misal nanti keluar ya. Jadi gini, kalau yang bobot tadi kan ini dikalikan bobotnya ya. Nah, kalau switching itu gini, tadi kan di sini ya, gambarannya gini ya. Saya buat dulu lah daripada ruwet ini. Nah, tadi. Hmm. Untuk yang switching
Jadi ini sifatnya adalah nanti dipilih, di recension nggak di agregat. Jadi kan tadi di agregat, kalau untuk mix sama weighted tadi kan di agregat ya. Kalau yang untuk switching itu tidak di agregat, tapi nanti dipilih. Setelah ini keluar outputnya, ini keluar di pool dulu, nanti yang dipakai itu adalah yang luaran dari recommender yang mana, itu switching. Nah, bagaimana memilih recommender yang mana? Nah, itu sistem nanti akan memutuskan tentunya dengan rule-rule yang ditentukan oleh si desainernya, gitu ya. Nah, itu bisa berdasarkan pada user profile atau bisa quality of recommendation result. Ya, ini tentunya tergantung pada desainernya. Nanti seperti apa menentukan apakah langsung dihitung errornya masing-masing. Ya, kalau user profile ya tergantung pada user profile-nya. Seperti apa gitu ya. Nanti ini tergantung pada, jadi ini ada Oracle seakan-akan yang ramal dan memutuskan recommender mana yang dipakai gitu ya untuk specific situation gitu ya. Nah, ini sulitnya memang di sini gitu ya. Tapi ada satu keadaan yang misal contoh kalau misal kondisinya itu cold start masih banyak dan yang hybridkan itu adalah knowledge base dan kolaboratif katakanlah. Sementara dari sisi user profile yang dilihat dari matrik rating versus rating item versus user itu masih terlalu, artinya cold start ya, masih ada ya, ini banyak cold start gitu ya, sehingga could initially make knowledge based recommendation dulu. Jadi kalau kondisinya itu masih banyak cold start sehingga dipakai knowledge base dulu, baru nanti didapatkan enough rating. Kalau sudah enough rating, baru nanti switch ke kolaboratif yang dipakai sebagai data. Misal ada sparse, kalau sparse ya sudah knowledge base saja dulu. Oke, nanti kalau datanya misal sudah nggak sparse, baru nanti kolaboratif misal gitu ya. Nah itu nanti sistem yang akan memutuskan. Jadi dari recommender 1, recommender 2, terus kemudian digabungkan. Di sini ada sifatnya untuk deciding ya, untuk memutuskan nanti mana yang akan dipakai. Bukan di agregat, tetapi diputuskan hasil mana yang akan dipakai dari recommender yang mana. Nah, kemudian kalau untuk yang pipeline, nah tadi kan yang paralel. Nah, ini yang pipeline, yang serial. Kalau serial itu ini input, nanti luarannya akan outputnya menjadi input untuk recommender yang lain dan seterusnya seperti itu. Nah, ada yang disebut cascading. Cascading ini ada gambarnya nggak ya? Nah, lebih enaknya gini aja kan. Jadi cascading ini adalah nanti ini sebenarnya seperti halnya filtering. Jadi sebuah recommender ini kan bisa katakan tahap ya, karena ini bisa dianggap sebagai tahap-tahap. Recommender 1 ini untuk tahap 1, recommender 2 tahap 2, kalau misal ada N recommender. Kita sekali lagi baca recommender ini sebagai metode. Metode 1, luarannya ke metode 2, dan seterusnya. Ini berdasarkan urutan kapan di running gitu ya. Kan ini outputnya menjadi input untuk metode 2 dan seterusnya. Nah, sebuah hasil dari recommender ke K atau metode ke K itu akan dipakai jika pada recommender sebelumnya itu tidak menghasilkan 0 atau ada sebuah threshold tertentu, nilai tertentu. Ya, tidak sama dengan 0 atau ya Anda bisa tetapkan sebuah threshold katakanlah gitu ya. Sehingga tapi jumlah K-nya itu harus lebih besar sama dengan 2 ya, karena 2 ada minimal, namanya juga hybrid itu minimal 2 metode kan. Sehingga nanti di sini gambarannya adalah misal di sini ada artinya misal ada ABCD, misal di sini ABCD gini, misal
produknya itu A sampai Z lah gitu ya, misal gitu ya. Produknya A sampai Z gitu. Untuk memudahkan aja. Misal yang masuk di sini, misal F, G, H, hasil dari rekomendasinya direkomendasikan F, G, H, K, L, Z misal gitu ya. Sehingga yang nanti masuk ke recommender 2 atau metode 2 itu hanya yang ini saja. Yang A, B, C, D itu nggak usah masuk lagi, X, Z juga nggak masuk lagi seperti itu ya. Nah, nanti di sana setelah setelah metode 2 yang keluar adalah G, H, ini R atau K tadi saya? Anggap aja R ini saya. Atau K ini. Ya K misalnya gitu ya, L itu ya. Ya udah nanti yang masuk ke recommender berikutnya lagi ya cuma GHKL ini gitu ya. Tidak yang lain-lain nggak jangan dimasukkan lagi gitu. Jadi seperti filtering gitu ya. Semakin menyempit gitu ya. Di saringan gitu ya, semakin menyempit. Artinya recommender luaran dari recommender 1 akan diperbaiki di recommender 2, akan diperbaiki di recommender 3 dan seterusnya. Seperti itu. Itu untuk yang cascading ya. Untuk yang meta level hybrid itu ya ini jadi one recommender build model. Jadi satu recommender itu akan membuat model dan nanti jadi gini ya. Dia akan recommender exploit model dan ya jadi gini. Nanti ini luarannya tidak sebuah hasil rekomendasi, tapi luarannya adalah model. Jadi ini akan menghasilkan sebuah model. Nah, tadi notasinya delta ya. Nah, model data ini ya, delta. Nah, ini katakanlah ini delta 1 luarannya. Nah, sehingga metode 2 nanti akan ini masuk ke metode 2 atau recommender 2. Nanti luarannya adalah delta 2, model yang sudah diperbaiki. Dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ada sebuah rule tertentu nanti kapan itu akan terminate. Yang jelas ini ya meta level UI itu adalah dia akan mengeksploit model yang dihasilkan oleh recommender sebelumnya ke N-1. Ya, jadi modelnya akan diperbaiki lagi seperti itu. Itu kalau meta level hybrid. Oke, itu untuk hybrid recommender